Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Kita kembali ke pertemuan mata kuliah hukum adat. Nah, di minggu ini kita akan membahas terkait hukum adat perorangan. Salah satu aspek penting dalam hukum adat adalah hukum perorangan. Hukum ini mengatur tentang kedudukan hukum seseorang dalam masyarakat, mulai sejak ia lahir, ketika ia berumah tangga, hingga saat ia meninggal dunia. Hukum perorangan sangat erat kaitannya dengan status sosial, hak, kewajiban, serta hubungan seseorang dengan keluarga dan lingkungannya. Ia tumbuh dari kebiasaan turun-temurun untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan ketertiban sosial. Apa sih tujuan dari adanya hukum perorangan? Nah, jadi kan tadi hukum perorangan itu sangat mengikat kita. Baik saat kita hidup, saat kita meninggal, saat sakit, itu sangat terikat dengan hukum. Nah, karena kita ini kan hidupnya tidak sendiri. Kita ini hidupnya bermasyarakat. Tujuannya apa? Hukum adat perorangan memiliki peran penting dalam mengatur hubungan dan perilaku individu dalam masyarakat adat. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi hak dan kewajiban pribadi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dengan demikian, hukum adat perorangan berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang menegakkan nilai keadilan, keharmonisan, serta kelestarian norma dan tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Pengertian hukum perorangan. Nah, hukum perorangan adalah bagian dari hukum yang mengatur mengenai status hukum dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Dalam hukum adat, hukum perorangan tidak hanya menekankan pada aspek individu, tetapi juga menekankan keterkaitannya dengan keluarga, kerabat, serta kelompok sosial. Subjek hukum perorangan dalam hukum adat. Nah, jadi subjek hukumnya adalah setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, sehingga dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dengan kata lain, subjek hukum adalah orang atau badan yang diakui oleh hukum sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, memiliki ataupun menuntut dan dituntut oleh pengadilan. Cakap dan dewasa dalam hukum adat. Apa sih yang dimaksud dengan cakap, dewasa dalam hukum adat? Cakap berarti dalam hukum adat adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab menurut norma adat yang berlaku di masyarakat tanpa memerlukan bantuan ataupun persetujuan dari pihak lain. Artinya orang itu paham dengan apa yang ia lakukan dan ia memahami bahwasanya apa yang ia lakukan itu ada tanggungannya ataupun ada sanksi-sanksi tertentu jika dilakukan sesuai dengan hukum. Kemudian dewasa dalam hukum adat adalah kondisi seseorang yang telah dianggap matang secara fisik, mental, dan sosial menurut ukuran adat setempat sehingga berwenang menjalankan hak dan kewajiban hukum dalam masyarakat adat. Cakap dan dewasa menurut undang-undang. Nah, cakap hukum dalam kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sendiri, baik secara sah dan bertanggung jawab. Menurut hukum perdata Indonesia, seseorang dianggap tidak cakap apabila belum dewasa berada di bawah pengampuan atau dinyatakan oleh undang-undang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tertentu. Dewasa adalah keadaan seseorang yang telah mencapai usia tertentu sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam hukum Indonesia, seseorang dikategorikan dewasa apabila telah berumur 18 tahun ataupun sudah menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri hukum adat perorangan. Nah, ciri-cirinya menekankan nilai kebersamaan, moral, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Hukum ini bersifat tidak tertulis, hidup dari kebiasaan masyarakat, serta menegakkan keadilan melalui norma dan sanksi sosial. Dengan demikian, hukum adat perorangan berfungsi untuk menjaga keharmonisan, ketertiban, dan kelestarian nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan hukum adat perorangan. Nah, kedudukan hukum adat perorangan dalam hukum adat sangat penting karena hukum adat ini menjadi dasar pengaturan hubungan antara individu dan masyarakat adat. Hukum ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pribadi, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial, moral, dan kebersamaan. Dengan demikian, hukum perorangan berperan menjaga keseimbangan, keharmonisan, serta keberlangsungan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kedudukan sistem hukum, kedudukan badan hukum sistem hukum nasional. Contohnya dalam masyarakat Minangkabau. Nah, kedudukan anak perempuan lebih utama karena harta pusaka diwariskan melalui garis ibu. Jadi hukum adat perorangan merupakan bagian penting dari hukum adat yang mengatur kehidupan individu di dalam masyarakat.
Aturan ini menekankan nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, serta moral dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Dengan adanya hukum adat perorangan, kehidupan masyarakat adat menjadi tertib, harmonis, dan berkeadilan. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi hari ini terkait hukum adat perorangan. Baik teman-teman, silakan untuk aktif presensi dan aktif berdiskusi karena kita bersama-sama akan mempelajari hukum adat perorangan ini. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman Universitas Terbuka selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu kepanpun dan dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.